Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf karena bising di sini, jadi mungkin agak terganggu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu kejadian atau suatu fenomena yang dinamakan dengan social media monitoring. Sosial media monitoring ini disusun oleh Zulkifli Abdullah, Imam Pambudi Karisma, dan Ilatul Bulkiah. Uh, Sosial media monitoring ini adalah kegiatan untuk pengumpulan, pemrosesan, analisa secara sistematis dan berkelanjutan, di mana data yang telah dikumpulkan akan umumnya adalah data terkait konten yang dibuat oleh pengguna sosial media. Ini biasa disebut oleh dengan big data. Kemudian yang kedua adalah pengukuran konten pengguna. Key performance indicator terbagi menjadi dua jenis berdasarkan dari mana dihasilkannya. Kedua jenis KPI tersebut adalah yang pertama user generated key performance indicator, dan yang kedua adalah marketer generated key performance indicator. Baik, seperti yang disinggung pada slide sebelumnya bahwa terdapat dua jenis indikator yang umum digunakan. Yang pertama adalah User Generated Key Performance Indicator, di mana indikator ini berfokus pada jumlah dari pengikut, likes, komentar, hingga tayangan dari sebuah konten. Sehingga biasanya semakin banyak jumlahnya, maka semakin bagus pula performa dari konten tersebut. Kemudian ada Marketer Generated Key Performance Indicator, di mana jika sebelumnya itu berfokus pada jumlah dari likes dan sebagainya, di sini itu lebih berfokus bagaimana publik memandang konten tersebut. Apakah dalam sebuah topik lebih banyak topik yang bermuatan positif atau bermuatan negatif, beserta apa saja kata kunci yang muncul di topik-topik tersebut mengenai konten yang dibicarakan. Kemudian permasalahan dalam analisis konten media itu, pertama kita memiliki sumber data yang susah diakses. Kedua adalah representatif data yang kurang berkualitas. Ketiga, saat melakukan analisa mungkin saja terdapat typo, slangs, atau konteks yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian dalam komentar mungkin pengguna menggunakan majas ironi atau sebuah kalimat yang mempunyai makna ganda. Selanjutnya ada konten-konten yang non tekstual. Kemudian ada identifikasi brand yang kurang jelas, seperti penggunaan um, nama brand yang diparodikan, atau jika menggunakan aplikasi untuk mengukur atau menganalisis konten media, apakah aplikasi tersebut sudah transparan atau tidak. Di sini saya akan menerangkan tentang studi kasus tentang social media monitoring. Yang pertama ada social media monitoring pada Instagram untuk bisnis. Pertama, aspek share atau posting menjadi pembahasan utama pada pengelolaan konten media sosial Instagram untuk bisnis. Proses pengelolaan akan menghasilkan laporan yang digunakan untuk mengetahui pergerakan setiap konten yang diposting seperti respon dan feedback. Kemudian laporan akan menjadi key performance indicator yang dapat dievaluasi dan dijadikan bahan analisa untuk mengambil langkah strategis ke depannya. Kemudian studi kasus kedua adalah social media monitoring pada PT Bisnis Indonesia Konsultan. Aktivitas media monitoring di PT Bisnis Indonesia Konsultan dilaksanakan bagi internal dan eksternal perusahaan. Aktivitas tersebut terdiri dari beberapa kegiatan, mulai dari pencarian berita hingga analisis berita. Aktivitas media monitoring memiliki berbagai kekuatan dan kelemahan, sehingga perlu dievaluasi supaya aktivitas media monitoring menjadi lebih maksimal. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu pemantauan media sosial memiliki banyak keuntungan dan dapat berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Pemantauan media sosial apabila digunakan dengan benar dan ditafsirkan dengan hati-hati merupakan pendekatan yang sangat baik. Manajer suatu perusahaan harus mengerti bahwa pemantauan media sosial hanya satu bagian dari proses pengambilan keputusan, sehingga manajer harus mengingat potensi keterbatasan pendekatan ini dan mencari cara untuk mengatasinya. Demikian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe pada channel ini. Demikian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.